Horas, selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy, sebuah kanal tempat pemrograman, belajar pemrograman dan hobi literasi, sastra, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Kita telah sampai pada tutorial yang ke-44 ya, masih dasar-dasar saja. Di sini kita sudah masuk pada selalu pada interaksi antara objek dan kelas ya, atau dikenal dengan object oriented programming. Jadi pada tutorial kali ini kita akan mendesain sebuah GUI sederhana di mana seperti ini ya, gelap. Oke, GUI sederhana ya. Nanti kita akan memberikan beberapa text field dan ini 6 text field dan button ya. Ya, di sini masukannya nanti ya, masukan dari ketiga apa ini suku bunga misalnya 12% per tahun, jumlah tahun 25, misalnya utangnya 250 juta. Nah, itu nanti dihitung pembayarannya ya per bulan sekian. Pembayaran total dari 250 juta menjadi 789 juta untuk 25 tahun ya. Nah, ketiga nanti masukannya ini kita pakai untuk eh masukan bagi konstruktor ya. Konstruktor namanya konstruktor dari kelas hutang ya. Jadi kita masukkan ini masukan bagi text field ini ya, bidang teks ini menjadi masukan untuk konstruktor dari kelas hutang yang akan kita ciptakan begitu. Setelah itu ditampilkan pembayaran bulanan ya. Kita juga akan mencoba untuk melakukan try catch mekanisme untuk apa namanya menjejak error yang dimasukkan oleh user. Misalnya jika suku bunga tahunan dimasukkan A, ya di sini nanti muncul message box. Oh, ada eksepsi namanya number format exception ya. Misalnya begitu ya. Terus misalnya ini juga sini juga nah format number format exception misalnya jumlah tahun ditaruh 2,5 harusnya apa integer ya kita buat. Oke. Oke, nanti di sini nilai-nilai ini kita apa namanya? Kita jadikan masukan untuk kelas hutang yang akan kita ciptakan dulu. Terus nanti masukannya ini menjadi apa masukan bagi nilai-nilai ketiga text field ini akan menjadi masukan bagi konstruktor yang akan diciptakan ya kelas hutang. Oke. Sekarang kita buat aja dulu nama paket ya. Masuk ke ini paket hutang. Oke. Di paket hutang ini kita ciptakan kelas hutang. Oke. Kelas hutang ya. Nah, di sini kita memiliki empat lah ya, empat variabel instance. Kita buat privat ya. Terus dia privat hanya bisa diakses pada kelas hutang ini. Oke, misalnya kita buat suku bunga tahunan. Kemudian kita juga buat privat integer ya, jumlah tahun ya. Integer. Kemudian privat double jumlah pinjaman kita buat ini. Terus kita buat lagi eh, date ya. Hmm,
Tanggal pinjaman. Oke, ini tidak dikenali. Kita impor dulu di sini. Impor dari paket Java Util ya. DIT ya, kelas DIT. Oke, inilah 4 variabel instance yang akan kita pakai khusus pada kelas ini. Terus kita ciptakan konstanta lah ya untuk menetapkan suku bunga minimum, jumlah tahun minimum, dan jumlah pinjaman minimum. Biasanya ada itu ya, privat, statik. Dia buat konstanta pakai final, terus nilainya double, misalnya suku bunga min. Misalnya dia 5% lah ya. Oke, minimum 5% per tahun. Oke, kita titik koma di sini. Oke, kemudian kita buat juga konstanta dengan intinya jumlah tahun min ya. Misalnya harus 3 tahun pinjamannya ya. Minimum 3 tahun. Oke, selanjutnya kita buat konstanta juga. Double ya. Namanya jumlah pinjamannya lah ya. Jumlah pinjaman min itu minimal misalnya 1 juta. Oke, minimum 1 juta. Oke, inilah apa kita ya variable instance 4 terus konstanta yang akan digunakan ya kita pakai privat di sini ya di kelas ini. Oke, kemudian kita buat seperti biasa ya konstruktor default tanpa parameter yang pasti ya param. Oke, hutang kita tetapkan nilai-nilai awalnya. Oke, misalnya kita buat langsung saja dis ya pakai dis konstruktornya terus oh, oh ya pas dis di dalamnya langsung nilai hmm, suku bunga tahunan ya. Berarti kita pasang saja di sini konstantanya, terus susunannya jumlah tahun min, terus jumlah tahun pinjaman ya. Nah, ini aja langsung ya dikasih. Oke, ini apa? Expected zero arguments found tree. Apa ini? Oke. Selanjutnya ya, ini masih merah dia karena dia akan di sini konstruktor defaultnya akan memanggil konstruktor 3 parameter dari sini ya, dari kelas hutang ini. Tapi belum kita ciptakan makanya dia merah. Oke, konstruktor 3 param. Oke, hutang. Terus kita ciptakan double ya parameternya suku bunga tahunan, terus integer jumlah tahun, terus double jumlah pinjaman, setelah itu tubuh dari konstruktornya. Nah, sekarang ini sudah tidak merah ya, karena dalam konstruktor defaultnya kita memanggil konstruktor 3 parameternya ya menggunakan this. Ini dia, berarti menandakan ini. Oke, yang belum kita definisikan tadi. Oke, pelan-pelan aja ya, biar asik dia. Terus di sini kita tetapkan ya variabel instansinya suku bunga tahunan sama dengan
Kita pakai operator ternary, suku bunga tahunan ya besar sama dengan suku bunga minimumnya, tanda tanya, maka dia menjadi dis suku bunga tahunan tahun nol. Oke, oke. Oh ini ya parameter dong ya, bukan. Nah, oke. Artinya di sini jika diberikan suku bunga tahunan lebih besar sama dengan ini bunga minimum, misalnya di lebih besar dari 5, maka nilainya adalah nilai variabel instansinya adalah nilai ini ya, suku bunga tahunan. Jika lebih kecil dari sini, maka variabel instansi ini dikasih nilai nol ya. Artinya dibatasi, jangan sampai lebih kecil dari suku bunga minimum ya, yang memberikan apa namanya, memberikan pinjaman itu. Nah, terus jumlah tahun juga kita pakai operator ternary, jumlah tahun lebih besar sama dengan jumlah ininya ya, konstantanya, maka kita jumlah tahun, kalau enggak nol saja kita kasih. Oh, enggak ya. Kalau ini lebih kecil maka jangan nol, dia ini kita kasih konstanta di sini ya. Gini dia. Oke, artinya jika lebih kecil dari suku bunga minimum, maka variabel instansinya sama dengan ini konstanta kita di atas. Ini juga begitu. Oke, jumlah tahun terus jumlah pinjaman sama dengan jumlah pinjaman lebih besar sama dengan konstantanya jumlah pinjaman minimum ya, terus operator ternary jumlah pinjaman, terus kalau tidak ya jumlah pinjaman minimum ya kita kasih dia nilainya. Oke, ini dia operator apa namanya konstruktor tiga parameter ya. Tiga parameter kita ciptakan di sini ya, di mana dia ketika konstruktor default nilainya adalah ini ya. Nilai-nilai default ini dipanggil konstruktor tiga parameter dengan nilai-nilai minimum ini ya. Oke, kemudian tanggal lah sekarang kan ada empat variabel tanggal variabel instansi ya. Tanggal pinjaman, maka di tanggal pinjaman sama dengan new saja ya. Sekarang ya. Java util date sudah kita apa? Kalau enggak kita impor berarti kita pakai ini ya. Langsung menyebutkan paketnya. Tapi karena sudah kita impor ya begini saja. Oke. Tanggal saat itu diciptakan ini ya. Oke. Inilah konstruktor tiga parameternya ya. Sekarang kita membuat getter dan setter ya. Setter untuk variabel instance suku bunga tahunan. Oke, maka getternya dulu public double get suku bunga apa ini ya? Get suku bunga tahunan ya, terus return ya double ya return this suku bunga tahunan. Oke, ini getternya, setternya adalah public void ya. Set suku bunga tahunan, nilainya double. Oke, suku bunga tahunan. Oke, di sini berarti di suku bunga tahunan sama dengan itu parameternya ya. Oke, ini getter dan setternya untuk variabel instance ini ya. Terus getter dan setter untuk variabel instance apa? Nah, suku bunga tahunan terus di atas apa lagi itu? Oh, jumlah tahun ya.
Oke, public dia integer, get jumlah tahun, return this jumlah tahun, itu getternya, setternya adalah public void set jumlah tahun, integer jumlah tahun, return this jumlah tahun ya. Oke, ini getter dan setter untuk ini ya, public void. Oh, sama dengan variabelnya dong, variabel masukan ya. Oke, setter. Terus apa lagi? Hmm, jumlah pinjaman ya, getter dan untuk var instance jumlah pinjaman. Oke, public dia double get jumlah pinjaman. Oke, return this jumlah pinjaman. Oke, ini getternya, setternya public void set jumlah pinjaman, double jumlah pinjaman, terus di sini this jumlah pinjaman sama dengan jumlah pinjaman ya. Oke, ini getter dan setternya untuk ketiga variabel instance ya. Yang ini nggak usah dulu lah ya, tanggal pinjaman. Oke, tiga saja dulu. Getter dan setternya ya untuk variabel instance ketiga ini ya. Oke. Tapi kita ingin bagaimana supaya pada saat setter ini ditetapkan nanti tinggal bisa dimasukkan negatif kan nggak lucu ya suku bunga tahunan maka kita copy aja ini ya ini dia. Nah, gitu. Jadi ketika dia tetapkan suku bunga ya, set suku bunga nanti di bawah suku bunga minimum 5,6 maka dia hasilnya ini ya, harus ini suku bunga minimum. Begitu juga jumlah tahun ya, set jumlah tahun kita copy saja sini biar minimum 3 tahun ya, set jumlah tahun. Oke. Ya, kita kekang nilai dari kelas klien yang menggunakan ini nanti. Kemudian set jumlah pinjaman juga sama ya. Kita buat di sini. Oke, ini sudah getter dan setter yang untuk mengekang ya masukan dari klien nanti ketika dia menetapkan ini ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kita buat metode untuk perhitungan dikit di sini ya, biar hanya jangan hanya getter, setter dan constructor ya. Tugas spesifiknya lah dari kelas hutang ini kita definisikan ya. Misalnya kita menghitung apa itu pembayaran bulanan. Oke, kelasnya main-main aja lah ya perhitungannya. Nggak sesuai bank juga nggak masalah ya. Suku, oh, hitung pembayaran bulanan. Oke, tanpa parameter. Oke, sekarang kita nilai kasih deklarasi variabel lokal ku bunga misalnya bulanan kita baca dari this get suku bunga tahunan terus kita karena dalam hitungan 5 ya satuan bukan 0, oke 5% bukan 5/100 maka kita bagi 1.200 ya untuk per bulan.
Oke, kemudian kita ciptakan lagi variabel lokal pembayaran bulanan sama dengan ini get jumlah pinjaman dikali suku di atas yang kita hitung, terus misalnya dibagi dengan pangkat ya, satu minus misalnya kita pakai kelas pangkat PAU dari kelas metode ya, metode PAU, terus satu katanya ini sih rumusnya, bagi satu tambah apa itu, suku bunga bulanan, terus sini dikali get jumlah tahun, terus dikali 12 katanya. Itu ya. Mbak, ini ada yang salah ini. Ini mat satu kurang satu pangkat kemat satu. Oh, bukan tambah ya, satu ini. Pangkat satu per satu suku bunga. Oke, ini rumusnya ya. Kita baca satu minus satu dibagi satu tambah suku bunga ya, satu baru dipangkatkan dengan jumlah tahun dikali 12 karena 12 bulan ya. Ini dipangkatkan dengan ini ya. Oke. Oke, sekarang ini apa nih salahnya? Add return ya, dia minta return karena double, kita kasih return pembayaran bulanannya ya kita ini. Oke, ini kira-kira ya rumusnya suka-suka sih. Anggap aja itu contoh ya. Oke, terus menghitung total pembayaran ya selama berapa tahun nyicil. Oke, public double hitung pembayaran total. Oke, tanpa parameter. Variabel lokal kita ini pembayaran total sama dengan this ya. Kita pakai hitung itu yang di atas setelah kita ciptakan nih ya. Terus dikali this, oke, get jumlah tahun. Oke, setelah itu dikali 12. Kita kasih return pembayaran total. Oke, gini. Untuk tanggal variabel instance tanggal pinjaman kita getter saja lah ya. Getter kita kasih di sini sebelumnya. Getter untuk var instance tanggal pinjaman. Public date ya. Karena dia tanggal, get tanggal pinjaman. Terus return this tanggal pinjaman ya. Oke. Ini dia definisi kelas, saya kira cukup lah ya ini untuk definisi dari kelas hutang kita ini. Ya, oke. Ya, ada 4 variabel instance, terus 3 konstanta yang dipakai untuk ini ya, masukkan bagi
konstruktor defaultnya yang memanggil konstruktor tiga parameter ya ini ya. Terus setelah itu dipakai untuk mengekang ya nilai apanya tadi finalnya nih atau bilangan konstantanya ya. Oke, ini dia. Sekarang kita hmm, membuat GUI-nya ya. Oke, tadi paket apa namanya? Paket hutang ya. Oke, kita tambahkan di kelas paket hutang itu Java class misalnya GUI hutang namanya ya. Oke, ini dia kita mendesain GUI dulu tapi perlu mengimport dulu ya. Import kita import dari paket awt ya. Elemen-elemennya nanti terus import Java eventnya nanti awt event terus swing juga ya import Java swing. Oke terus import hmm, untuk exception nanti Java lang number format exception ya untuk exception nanti kita pakai import Java util untuk exception input mismatch ini exception juga terus import untuk membuat teks format ya tanggal nanti oke simple oke ini aja dulu kalau kurang nanti kan dikasih tahu ya oleh ID-nya ini kan smart banget ini ID apa IntelliJ ID ini ya bertahap juga bisa kalau kita butuhkan nanti dikasih tahu sama dia. Oke, sekarang public class GUI ini kita harus untuk menggunakan apa GUI kita harus mewarisi dari kelas JFrame ya. Oke, JFrame. Setelah itu kita menciptakan bidang-bidang teks ya. Teks alias atau JText field gitu. Oke. Pertama kita deklarasikan private dia ya agar dikenali hanya dari kelas ini saja. Terus nama kelasnya JTextField ya kita pakai konstruktor defaultnya untuk menciptakannya ya. Namanya JTF misalnya suku bunga tahunan dengan konstruktornya JTextField. Oke. Kemudian sama ini. Oke, ini misalnya JTF jumlah tahun. Terus ini JTF jumlah pinjaman. Terus JTF pembayaran bayaran bulanan. Oke, ini 4 ya kita butuhkan ya. Oh, satu lagi ya untuk pembayaran total. JTF pembatal. Oke. Di sini setelah itu kita buat juga untuk tanggal pembayaran nanti tax nya ya. JTF tanggal pinjaman ya. Oke, tanggal pinjaman. Ini tax yang ada. Oke, setelah itu kita menciptakan dua tombol dari kelas JButton ya. Oke, private kita ciptakan dari kelas JButton namanya misalnya JButton hitung hutang misalnya pakai konstruktor kosongnya aja
Oke, satu lagi J button JB kosong untuk mengosongkan ya. New J button. Nah, pakai konstruktor. Kelasnya dia konstruktor default dari J button kosong ya. Karena Anda bisa mengisi ini sesuai dengan nanti apa konstruktornya terserah Anda. Tapi untuk kali ini kosong aja dulu ya. Oke, setelah itu ya kita ciptakan metode untuk menempatkan itu ya, menata bidang dan tombol. Oke, kita buat aja public, misalnya namanya kalkulator utang ya. Oke. Oh, tunggu dulu. GUI hutangnya, maka kita buat konstruktornya dong ya, konstruktor ya. Oke, konstruktor. Oke. Oke, konstruktornya di dalam konstruktor itu kita menciptakan panel untuk semua ya. Misalnya elemen ya dalam GUI. Oke, kita ciptakan pakai JPanel. Misalnya panelnya namanya P1 ya. Nah, itu kita ciptakan pakai konstruktornya. Terus dalam konstruktor itu kita ciptakan grid dengan nama grid layout dengan baris 6 kolom 2. Oke. Kemudian setelah itu kita tata dia tambahkan langsung add langsung pakai operator new labelnya. Oke, label teksnya apa? Misalnya suku bunga tahunan. Oke, ini dia. Setelah itu di panel satu itu juga ya, ya. Ini untuk kolom pertama ya, karena kolomnya dua. Terus untuk kolom keduanya kita tambahkan P1 tadi apa dia? CTF suku bunga tahunan ya. Oke, untuk kolom keduanya ini kolom pertama, kolom kedua, terus ah, oke, untuk bisa visualisasinya kita ciptakan aja dulu metode ya, metode main ya. Ya, di sini di luar dari kelas ini ya. Oke, public static ya entry point dari kelas ini, void main. Hmm, untuk melihat tampilannya, oke. Pertama kita ciptakan kelas ini, GUI hutang ya, GUI hutang ya kita kasih nama frame ya, new, terus GUI hutang pakai konstruktor defaultnya ya. Ini yang kita ciptakan nanti, yang telah kita ciptakan ya, dipanggil konstruktor defaultnya ya. Terus kita setting ukurannya
ukuran framenya misalnya 700 untuk tinggi, lebar ya, 300 untuk tinggi. Kemudian kita title-nya, oke, misalnya kalkulator hutang. Kemudian location-nya null, artinya di pusat ya, di tengah. Terus subframe, terus frame kita set default close operation untuk nutupnya, frame exit on close, keluar pada saat ditutup. Terus kita tampilkan set visible true. Nah, ini dulu ya. Setelah kita tambahkan ini, coba kita tampilkan dulu programnya ini ya. Nah, masih seperti ini ya. Kosong karena kita belum tambahkan ini, nanti tambah satu lagi di GUI hutang nih ya. Kita tambahkan di sini menambahkan panel ke frame. Add P1 tadi panelnya ke frame ya dengan konstanta, inilah border layout, kita kasih center. Oke, setelah itu kita jalankan ya. Ini dia suku bunga tahunan, dan di sini langsung eh, apa namanya, text field-nya ya harus kita tata dulu. Dia tutup lagi. Oke, biarkan saja seperti itu, nanti dia menata sendiri ya. Ketika sudah tambah ya, coba kita perhatikan di sini, masih belum, grid layout-nya belum bekerja. Coba kita tambah lagi di sini, misalnya P1 masukkan jumlah tahun ya, tahun. Oke, setelah itu JTF jumlah tahun. Oke, sudah kita jalankan dulu lagi. Oke, dua baris ya. Belum ada dua barisnya, terus tambahkan lagi eh, apa tadi? Jumlah tahun, terus jumlah pinjaman, terus di sini JTF jumlah pinjaman. Oke, ke panel itu kita tambahkan apa label dan teks field yang telah kita deklarasikan di atas. Terus kita tambah, oh, masih belum ya. Oke, kita tambahkan lagi misalnya pembayaran bulanan. Pembayaran bulanan. Terus di sini JTF apa tadi? Pembayaran bulanan. Oke, kita tambahkan. Ah, sudah ya, muncul dia. Kadang-kadang membingungkan ini untuk AWT dan swing ini ya. Makanya banyak orang pakai NetBeans saja biar jangan repot nata-nata pakai apa, layout manager ya. Contohnya grid layout ini ya, ketika kita tambahkan belum langsung dia ke dua baris ini ya. Oke, selanjutnya pembayaran bulanan, terus kita tambahkan lagi hmm, pembayaran total. JTF pembayaran total. Oke, jalankan lagi. Ya, udah muncul dua baris, lima, kita apa, enam baris tadi, satu lagi, apa, tanggal pembayaran ya, kalau nggak salah. Tanggal pembayaran JTF, tanggal pinjaman ya, tanggal pinjaman.
Oke, cukup. Nah, ini sudah tertata, mungkin agak terlalu lebar, size width-nya coba kita jadikan 500. Oke, gini ya. Oke, 600. Oke, cukuplah. Ini juga bisa kita tambah ya, apa namanya? Misalnya di sini kita tambahkan untuk apa? Kita set fontnya ya. Hmm, pakai new class font. Oke, namanya misalnya Arial, A-nya besar ya, besar ya. Oke, terus setelah itu font italic, misalnya kita kasih italic atau font bold. Terus di size-nya misalnya 18 ya. Oke, fontnya kita ciptakan misalnya biar kita agak cantik dikit. Terus ya text field-nya ini misalnya set foreground-nya kita kasih warna misalnya tulisannya black ya. Terus background-nya set background misalnya kita kasih cyan coba. Nah, di sini kita jalankan ya. Oh ya, udah agak berwarna. Terus kalau ditulis agak besar ya 18. Terus yang ini juga misalnya JTF jumlah. Nah, ini juga ya. A. Terus yang ini juga untuk jumlah text field, jumlah pinjaman. Oke, ada tiga. Udah. Nah, terus yang keempat, kita agak bedakan warnanya ya. Untuk pembayaran bulanan, misalnya red. Misalnya ini color untuk fontnya adalah white. Terus kita buat red ya. Terus kita buat di sini hmm, dia tidak bisa diedit ya karena dia hanya menampilkan maka set editable ya kalau nggak salah ya ya false. Oke, di sini coba kita jalankan. Nah, dia tidak bisa diedit. Nah, ini bisa ya. Oh, salah jumlah pinjaman pembayaran bulanan ya. Oke, salah. Nah, ini yang di Sian bisa edit. Nah, ini bisa. Terus ini tidak bisa karena hanya untuk menampilkan ya ketiga ini. Oke, ini JT pembayaran total sama ya untuk menampilkan ya. Oke, terus yang terakhir apa itu? Tanggal pembayaran. Ya, false juga dia tidak bisa diedit. Cuma warnanya di sini kita buat black ya, misalnya biar membedakan tanggal pembayaran. Oke, di sini sudah kita desain. Oh, salah lagi ya. Nah, ini ada tiga yang bisa diedit, tiga yang enggak ya, hanya untuk menampilkan nanti. Oke, untuk itu sudah kita tambahkan langsung tadi ke panel, terus kita membuat panel baru ya, panel P2 aja untuk memuat kedua tombol tadi yang telah kita ciptakan di atas ya ini JB hitung hutang dan JB kosong ya. Kita pakai layout manager tadi grid, ini kita pakai flow out saja ya.
J kelas J panel P2 sama dengan new J panel. Terus di sini kita flow layout saja kelasnya, objeknya terus rata kanan ya, mulai dari kanan. Oke, apa nih? Flow out konstantanya lewat sini ya. Oke, titik. Kemudian hmm, kita tambahkan ya ke panel P2 ini. P2 titik apa tadi JB hitung hutang, terus P2 at JB hit kosong tadi ya nama nama buttonnya. Terus kita tambahkan di sini at P2 ya ke print eh, border layout di south selatan ya. Oke, coba jalankan di sini. Di sini ada udah nampil deh kecil, cuma kita tampilkan teksnya ya pada saat menciptakan nih jembatan misalnya hitung pembayaran. Terus di sini kosongkan, oke. Ya ini udah desainnya sudah seperti ini ya. Nah ini tombolnya. Terus kemudian yang kita lakukan adalah hmm, mendaftarkan ya. Kita daftarkan JB hitung hutang kita pakai metode action listener ya untuk pengklikan ya. Terus kita ciptakan nanti kelas hutang listenernya, hutang button namanya ya. Kita kasih aja listener. Oke, terus ini juga sama JB kosong kita daftarkan dia ke action listener ya. Terus new nama kelasnya nanti kita buat aja kosong button listener. Oke, itu namanya ya. Oke, setelah itu kita apa namanya? Kita ciptakan kelas ya. Kelas privat, kelas untuk mendefinisikan ini kosong saja dulu, kosong button listener dia harus ya karena dia apa listener itu action listener itu dia kelas apa metode abstrak maka pada nanti kalian belajar ya action listener ini interface ya di mana kita harus mengimplementasikan atau mengoverride yang namanya public void action perform ini udah ada di cipta apa action perform tadi udah diminta ya coba dari sini void ini ini override langsung ya. Oke, jadi di apa di sini action listener ya antar muka ini dia memiliki namanya metode abstrak yang harus kita action perform ini yang harus kita definisikan ya ketika diklik action listener ya dengan nama event action gitu. Oke. Terus di sini kita mengosongkan ya gunanya nanti untuk mengosongkan. Nah, ini kita matikan dulu. Mengosongkan bidang-bidang yang di sini nanti ketika diklik eh, text feednya semua kosong. Oke, kita ketika diklik ya action listener terus maka JTF apa tadi suku bunga tahunan terus kita set teks kita kosongkan ya. Oke, juga JTF
dengan jumlah pinjaman set teks song. Oke, JTF jumlah tahun set teks. Oke, setelah itu JTF pembayaran bulanan teks kita kosongkan. Terus JTF pembayaran total teks. Oke, terus JTF tanggal pinjaman kita kosongkan. Oke, ada 6 ya. Text field ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba dia action listener dari ini. Wah, kosongkan ya, benar ya. Kosongkan. Oke, sudah bisa action listener untuk ini kosong button listener yang kita ciptakan pakai kelas action listener ini. Action metode action listener ya. Jadi JB0 itu ditambahkan atau diregistrasi action listener artinya mengregistrasi dia pada kelas interface ini ya, interface action listener. Oke, setelah itu kita override dia di dalam action listener itu ada apa namanya? Nama metode action perform ya yang sudah ada di dalam abstrak di dalam apa namanya? Antar muka action listener dan kita harus mendefinisikan sendiri atau mendefinisikan ulang ya metode ini ya untuk event action event ya pengklikan. Nanti kita belajar lagi tentang apa namanya lebih panjang lagi lah nanti tentang Java GUI secara mendesain langsung ya tidak menggunakan tool dari NetBeans karena eh, lebih nyaman ya lebih enak untuk mendesain sendiri sepertinya ya. Oke, kemudian setelah itu ini kita hidupkan, kita akan menghitung, mendefinisikan kelas private class ya. Terus ya, kenapa private? Dia hanya di-define di dalam kelas ini ya, GUI hutang ya. Tidak bisa diakses oleh orang lain dong. Ya, tugasnya ini. Oke, hutang, terus dia mengimplement juga antar muka dari action listener. Oke. Oke, selanjutnya, oh kelas kok ya, kelas. Oke, private hit kelas hitung hutang button listener. Oke, di sini kita harus juga apa namanya, mendefinisikan ulang atau mengoverride ya void ini. Nah, ini yang ada pada metode abstrak pada antarmuka action listener, kita akan mendefinisikan untuk event pengklikan ya. Ya, metode action perform ini kita metode abstrak ya, harus kita implementasikan sendiri. Kita harus mendefinisikan sendiri ya. Oke, kita pakai mekanisme try. Oke, di try itu kita membaca nilai-nilai dari text field ya, atau bidang teks. Oke, kita deklarasikan variabel lokal bunga sama dengan kita panggil kelas double terus parse-nya terus namanya JTF suku bunga tahunan terus kita dapatkan teksnya. Oke. Terus setelah itu di sini juga kita variabel lokal karena dia integer kita dari kelas integer parsed in terus JTF apa itu jumlah tahun ya. Oke, get text. Kemudian variabel lokal yang lain double jumlah
pinjaman sama dengan karena dia double kita pakai kelas double terus di sini JTF jumlah pinjaman terus kita ambil teksnya ya. Hasil teks itu dikonversi menjadi double. Terus ditempatkan tugaskan kepada variabel lokal nih. Nah, di sini kita pakai bagaimana menciptakan objek kelas hutang dengan konstruktor tiga param itu ya. Param. Oke, sekarang kita kita deklarasikan hutang misalnya OBJ hut dengan new hutang parameternya adalah yang Pak menjadi masukannya adalah variabel lokal tadi di atas tahun ya dan jumlah pinjaman yang di atas ya. Jadi langsung di sini menciptakan objek untuk hutang tadi itu. Nah, ini tiga parameter nih. Oke. Kemudian kita di sini menampilkan bunga tahun dan pinjaman. Oke. Ini JTF suku bunga tahunan kita buat set text ya, kita format ya. String titik format terus formatan string satu digit di belakang koma saja. Misalnya kita tulis persen per tahun ya. Di sini nilainya adalah objek hutang kita baca ya objek hutang di atas terus kita baca getternya ya. Get suku bunga. Apa nih? Oh, objeknya namanya ini ya. Nah, oke, suku bunga tahunan getternya ya. Get suku bunga tahunan ya. Oke, kita baca dari getternya objek tang tadi ya. Ini dia yang kita definisikan get suku bunga tahunan ya membaca variabel instance ya. Kemudian JTF jumlah tahun ya set text string format karena dia di apa integer maka persen D misalnya tahun tampilkan. Terus kita baca dari objek hood get jumlah tahun ya getternya. Oke, terakhir JTF jumlah pinjaman set text string format. Ini kita tampilkan RP-nya satu digit di belakang koma double. Terus di sini kita baca objek food terus getternya jumlah pinjaman ya. Oke. Terus kita di sini menghitung pembayaran bulanan dan pembayaran total. Oke, maka di sini JTF pembayaran bulanan set text. Oke, kita format. Sini kita kasih RP satu digit belakang koma ya. Terus kita panggil objek hood, terus kita panggil hitung pembayaran bulanan ya dari yang sudah kita apa namanya pada kelas ini hit.
menghitung, wah ini dia metode dari kelas hutang ya. Oke, setelah itu CTF pembayaran total, set text, string format, RP 7 digit di belakang koma, terus kita ambil objek hutangnya, terus kita hitung pembayaran total lah. Oke. Selanjutnya kita menampilkan tanggal hutang. Oke, kita pakai kelas simple for date format ya, ft objeknya, terus pakai new simple format, terus di sini patternnya kita misalnya tahun, bulan, dan hari ya, formatnya YYYMMDD. Terus apa namanya, jam, menit, detik. Oke, itu patternnya. Terus kita buat string tanggal sama dengan formatnya tadi kita pakai. Terus kita panggil fungsi metode format. Terus obj food-nya kita baca getter tanggal pinjaman ya, get tanggal pinjaman. Oke. Situ setelah itu kita tampilkan tanggal pinjaman, set teks, terus ini tanggal. Oke. Itu kita buat tanggal pinjaman. Nah, oke. Ini. Oke, setelah itu di try ini kita catch ya untuk error yang terjadi. Error yang pertama adalah jika apa namanya terjadi ini error namanya number format exception ya. Oke, objeknya ya di sini number format exception itu jika misalnya double dimasukkan integer dimasukkan nilai double itu terjadi eksepsi ya. Misalnya jumlah tahun kita masukkan bukan integer padahal dia minta integer maka terjadi exception. Oke. Hmm, terus kita catch terus pakai kita tampilkan aja pakai J option pane. Terus kita tampilkan show message dialognya, null parentnya, terus objeknya, objek exceptionnya. Terus di sini kita tampil catch juga untuk eksepsi input mismatch ya. Jika misalnya dimasukkan minta double atau integer, tapi dia masukkan string ya. Ini input mismatch. Terus objeknya juga cek eksepsinya. Terus kita J option pane, show message dialog, null, terus objeknya ditampilkan ya. Oke, gitu. Apa ini errornya mintanya apa? Satu lagi ya, kurang. Oke, sudah. Jadi itu ya, pada saat dia ingin melakukan kalkulasi, ya, membaca masukan, dan kita menghitung kalkulasi ya setelah menciptakan objek itu kita akan melakukan perhitungan di sini dari metode objek hutang yang kita apa ya. Maka jika terjadi eksepsi, eksepsi itu ini adalah misalnya integer, diminta integer dimasukkan double ya. Kalau ini misalnya string, padahal dia mintanya integer atau double ya. Coba dijalankan untuk melihat eksepsi. Misalnya bunga tahunan ya double, kita masukkan string maka kita di sini ada eksepsi number format exception ya. Ya, kalau string ya. Kalau misalnya di sini digitnya 12,
tahun ya, double misalnya suku bunga ya, bukan double, suku bunga tadi apa? Suku bunga tahunan double ya. Kita masukkan gini, terus jumlah tahun misalnya setengah kita hitung, dia terjadi number format exception ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan 12, terus jumlah pinjaman misalnya 250 juta, ya, misalnya 25 tahun ya, kita bunganya 12,6%, maka kita hitung pembayaran terjadi error. Coba ini tutup conversion string 100 ya, jumlah pinjaman. Seperti biasa, silap ya. Ini titik dulu baru satu digit belakang koma ya. String formatan. Oke. Nah, misalnya suku bunga tahunan misalnya 12,75% per tahun. Jumlah tahun misalnya 25, bung 300 juta, terus kita hitung pembayaran ya. Nah, ini dia ya, tanggal pinjaman ya besar sekali ini. Nah, utangnya terlalu besar ya. Coba kita 700 atau 800 ya, karena fontnya besar ya. Misalnya pinjamannya, suku bunganya adalah yang real 13,5 kalau KPR. 25 tahun misalnya 300 juta atau 500 juta. Hitung, ya ini dia. Maka terjadi 13,5% per tahun, 25 tahun, terus ini pinjaman, ya, maka pembayaran bulanan 5,8, jadinya jumlah total 1,7 miliar ini ya. Nah, sekarang kita kosongkan ya. Terus kita lihat lagi, pada saat menetapkan konstruktor tadi kita menetapkan suku bunga minimum dan ini ya pengekangan ya. Di mana jika dimasukkan suku bunga minimum kurang dari 5 maka dia harus 5 ya, atau jumlah tahun 3 menjadi harus 3 dan ini minimum 1 juta ya. Maka jika di bawah nilai default tadi tersebut misalnya kita masukkan 3,5%, jumlah tahunnya 2 ya, jumlah pinjaman misalnya 500.000, maka kita hitung, nah dia kembali ke 5% ya nilai defaultnya ya, yang telah kita desain pada kelas hutang. Jumlah tahunnya juga 3 dan jumlah pinjaman juga 100.000 ya. Terus misalnya kita masukkan lagi misalnya dia bunganya misalnya kita buat minus ya 2,5, terus tahunnya -1, terus jumlah pinjaman misalnya -100.000, yang terjadi ya. Oke, dia kembali ke nilai defaultnya 5%, 3 tahun, dan ini 1 juta ya. Gitu ya, sedikit banyak error ya. Karena memang untuk mendesain GUI dengan script ya kita harus perlahan-lahan, bukan instan seperti tool seperti yang lain, khususnya NetBeans ya tinggal pakai, listenernya juga langsung didaftarkan sendiri, tapi di sini kita implementasikan sendiri ya di sini uh, listenernya ini action listener dan eventnya segala macam dia langsung ini kalau di NetBeans ya langsung tercipta seperti ini baris seperti ini ya. Nah, ini tercipta ketika kita klik. Tapi di sini kita mendesain sendiri ya mulai dari nol. Oke, kita akan memberikan contoh-contoh lain ya, bagaimana objek kelas dan GUI nanti kita pakai pada video-video selanjutnya ya. Untuk sementara ini dulu ya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dalam menonton setelah menonton video tutorial ini.
Oke, semoga kita sehat selalu. Salam dari kami, Balige Academy dari Kota Balige, Sumatera Utara. Horas.